Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiska Holisa dengan NIM 12480100115. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nasih dan mansuh hukum puasa pilihan membayar fidyah ke kewajiban puasa untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Aisyah Syamratul Fauziah MPD. Nah, sebelumnya saya sudah mewawancarai tokoh agama yaitu Bapak Totong Solehudin. Berikut merupakan mind mapping hasil dari wawancara nasih mansuh hukum puasa pilihan membayar fidyah ke kewajiban puasa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mind mappingnya. Dalam ilmu tafsir, nasih itu ayat atau aturan wahyu yang datang belakangan buat mengganti atau menghapus aturan sebelumnya. Nah, sementara mansuh adalah aturan lama yang akhirnya pensiun. Jadi, kalau ada dua ayat yang isinya gak bisa dijalankan barengan dan ada petunjuk kuat, kalau yang kedua memang diturunkannya setelahnya, maka ayat kedua itulah yang jadi nasih. Nah, ayat yang pertama menjadi mansuh. Dalam Islam, ada beberapa hukum yang awalnya diturunkan dengan satu bentuk, tapi kemudian diganti dengan hukum baru. Nah, hukum yang datang belakangan itu disebut nasih, dan hukum yang diganti disebut mansuh. Tapi ini bukan berarti Al-Quran saling bertentangan. Justru ini cara Allah mendidik umat secara bertahap, karena di awal Islam kondisi umat masih belajar, masih adaptasi. Jadi Allah turunkan hukum yang ringan dulu, baru nanti diganti kalau umat sudah siap. Nah, ini bukti bahwa syariat Islam itu turun dengan penuh kasih sayang dan memperhatikan kesiapan umatnya. Contohnya seperti hukum puasa pilihan membayar fidyah ke kewajiban puasa. Nah, sekarang puasa jadi wajib bagi siapapun mereka yang mampu. Namun sayangnya masih banyak yang mikir mereka bisa bebas memilih antara puasa dan fidyah, padahal aturan pilihannya sudah dihapus. Pada masa awal disyariatkannya puasa Ramadan, umat Islam diberi dua pilihan, berpuasa atau membayar fidyah memberi makan orang miskin, bahkan jika masih sehat dan mampu. Nah, hal tersebut disebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ini menunjukkan betapa Allah itu maha bijaksana. Hukum puasa tidak langsung diwajibkan penuh, tapi diberi tahapan dulu. Karena saat itu umat Islam masih baru belajar, baru hijrah ke Madinah, dan belum terbiasa puasa selama sebulan penuh. Jadi, hukum ini diturunkan secara bertahap atau dalam istilahnya yaitu tadarruj, supaya umat Islam siap secara fisik dan mental. Setelah umat mulai terbiasa dengan ibadah puasa, barulah Allah menetapkan hukum yang lebih tegas lewat Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Pilihan untuk membayar fidyah dihapus. Nah, sekarang puasa jadi kewajiban penuh bagi siapapun yang sehat dan tidak sedang dalam perjalanan. Ini adalah bentuk penyempurnaan hukum setelah tahapan awal dijalani. Ayat tersebut menghapus aturan sebelumnya yang bersifat pilihan. Jadi sejak itu, orang yang sehat dan mampu sudah tidak bisa lagi memilih fidyah sebagai pengganti puasa. Fidyah hanya berlaku buat orang-orang yang benar-benar tidak bisa puasa secara medis. Contohnya seperti orang tua yang sudah lemah banget atau penderita penyakit kronis yang tidak ada harapan sembuh. Jadi bukan buat orang yang sekedar merasa berat atau malas. Inilah indahnya syariat Islam. Hukum-hukum Allah gak diturunkan langsung berat, tapi pelan-pelan penuh hikmah, supaya umat bisa adaptasi, tumbuh, dan kuat secara bertahap. Sama kayak kita belajar, gak langsung loncat ke yang sulit, tapi mulai dari dasar dulu. Nasih dan mansuh ini bukan kontradiksi, tapi bukti cinta Allah dalam memimpin.